Jadi yang pertama, Isra Mi'raj itu adalah merupakan suatu hiburan. Yang kedua, Isra Mi'raj itu adalah Allah menunjukkan kepada kita sebagian kecil saja tanda-tanda kebesarannya yang dibaca surah Al-Isra ayat 1. Sudah nggak terlalu panjang nantinya. Sekarang kita bahas masalah hasilnya saja. Ini yang penting, ya. Karena apa? Kalau kita tidak memperhatikan hasil dari Isra dan Mi'raj ini, artinya hikmah perintah sholat ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi oleh pegeletok sholat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat secara umum tentang sholat ini, mengapa bangsa Indonesia umumnya kok belum mengalami kemenangan, padahal Islamnya mayoritas? Mengapa kita belum beruntung? Mengapa kita belum mendapatkan suatu kemenangan? Banyak sekali ritual-ritual yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam umumnya, tapi hanya sekedar apa? Kuantitas. Kuantitas apa? Ritual, bukan kualitas ritual. Balik-balik ritual, tapi nuwun sewu hasilnya pancet. Tidak ada manfaatnya, tidak membekas maksudnya. Allah menjamin, Pak, jangan banyak-banyak, 3 saja syaratnya. Jika kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung. Terus Al-Mu'minun mulai awal itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. 3 saja. 3 saja. Beruntunglah orang-orang yang pertama iman, orang-orang yang menegakkan sholat, yang ketiga sholat yang ditegakkan tadi khusyuk. Ya, khusyuk. Kembali ke persoalan, Pak. Kita ini kadang-kadang melaksanakan suatu ritual, banyak yang kita lakukan, jamaahnya juga banyak, cuma kuantitas saja, tapi kualitas tidak ada. Makanya kita terombang-ambing, kita tidak punya prinsip. Kita diibaratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam ini, Pak, seperti makanan di atas meja. Ya. Seperti makanan di atas meja yang siap disantap oleh orang-orang lain. Yusikul ummamu an tatada'a alaikum kama tadada'a kallatu ala qas'atiha. Sesuai dengan tadi, menang jumlah tapi kualitasnya tidak ada. Akan datang di mana manusia berkerumun di sekitar hidangan mereka. Kita ini seperti makanan. Sahabat bertanya, amin kilati nahnu yawma idin. Wahai Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit umat Islam ini? Pertanyaannya itu. Apa jawaban Rasulullah? La gaha. Bal antum yawma idin katsir. Jumlahmu jumlahmu sak budget. Walakinnakum husya'un kah husya'i syai, tapi kualitasmu seperti buih yang terapung-apung dari ada. Nuwun sewu, Pak. Kadang-kadang kita enggak punya prinsip. Ya. Ono banyu ngalor, geruduk-geruduk. Ada air ke selatan, geruduk-geruduk melok ngidul.
ono banyu ngetang, grutu-grutu melok ngetang. Tidak punya prinsip yang kuat ketika kita beragama ini. Maka syaratnya ya terus kita harus mengadakan suatu kajian-kajian. Amin kiyatin nahnu yawma idzin la bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum gusa'un ka gusa'in. Seperti bui, seperti ontok kita ini. Mohon maaf. Yang terapung-apung di air bah. Kayak ontok. Gak punya prinsip, gak punya pendirian. Coba dalam kasus-kasus apa saja umat Islam ini, dalam event-event apa saja, sampai perhatian, coba, gak punya prinsip. Kenapa? Gara-gara apa? Walayanji annallaha min suduri atumikum mahabatan minkum falyakdifana fi qulubikum luwah. Wong liya wis gak wedi gara-gara dicabut karo Gusti Allah rasa takutnya. Ditanamkan yang namanya kelemahan jiwa di dalam hati kita orang-orang Islam, sing disebut kelawan penyakit wah. Gila apa wah? Apa penyakit wah? Pak sak mangke hubbu dunya wa karahiyatul maut. Orang-orang Islam sekarang ini cinta terhadap urusan-urusan dunia, tapi tidak pernah mempersiapkan untuk bekal yang namanya mati. Mati. Sing dikai masalah urusan dunia tapi wedi mati. Pak, mohon maaf. Cenderung kita ke situ. Nuwun sewu nggih. Ono acara-acara nopo mulai pilihan RT sampai pilihan RW sampai pilihan lurah sampai pilihan nopo mawon. Nuwun sewu. Ya napa ini? Hubbu dunia. Rakus dunia. Makanya kalau kita yang menerima harus istighfar yang banyak. Harus istighfar. Gak gede duit tapi jerumbung awak dengan rokok itu Pak. Ar-roksi wal murtasi finnar. Dudu duit bensin iku dudu. Iku suap nyogok iku. Nek saya ngene iku sokok niku. Jangan dianggap oh iki duit kanggone gantine es gantine nyambut gawe mboten. Tetep nyogok. Ar-roksi wal murtasi finnar. Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Kembali pada persoalan. Mungkin kalau nyampe akhirnya gitu, yang pertama, jika kita ingin menang, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, syaratnya yang pertama harus iman. Orang yang beriman adalah orang yang merindukan sholat. Sekali lagi, orang yang beriman adalah orang yang merindukan sholat. Panggilan muadzin, Pak, nuwun sewu. Betul panggilannya tukang adzan. Nabi hakikate panggilan sinten? Panggilannya Allah. Masih sing adzan rada tuwa gebrek-gebrek dede, tapi niku panggilane Allah. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa merindukan sholat. Kekasih rindu kepada kekasihnya. Seorang hamba rindu pada al-khaliqnya ketika mereka menegakkan sholat. Makanya azan itu masih sing adzan rotok gebrek-gebrek itu kayak musik sing paling indah, Pak. Soalnya panggilannya Allah. Kinten-kinten panjenengan teng ati jenengan lek ana adzan utawa dereng adzan kapan ya adzan iki nang salat maneh utawa jam piro wis adzan atau begitu mohon maaf nggih ayo sing nomor loro sing nomor 1 loro sing nomor 2 jam piro wis adzan ae orang yang beriman adalah orang yang senantiasa merindukan sholat. Panggilan muadzin bukan panggilan azan, tapi hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika adzan sudah dikumandangkan Allahu Akbar misalnya, mohon maaf, koreksi sendiri-sendiri. Apakah kita langsung berangkat atau kita masih kari titik pekerjaan ini kari titik sampai ke dalam kayak makro. Sholat asar dari 5:30. Ini termasuk orang-orang yang sombong ketika ayat-ayat Allah diperdengarkan di telinga kita, seakan-akan telinga kita ada sumbatannya. Dalam surah Luqman ayat 7, sombong kita ini. Padahal seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Manusia sekarang itu cinta dunia, tapi mereka enggan untuk menyiapkan bekal ketika nantinya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman, Pak, jangan dikotori, imannya harus bersih, ya. Dijaga imannya harus bersih. Yang pertama iman, yang kedua sholat. Sholat itu hakikatnya adalah zikir. Dalam surat Toha ayat 14 itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Kanggo eling nang sholat. Dan sholat ini adalah merupakan suatu zikri yang paling akbar. Yang ketiga, Pak, khusyuk. Di sini khusyuk ya. Kadang-kadang pembahasan masalah khusyuk juga ya, Pak, khusyuk. Ya, khusyuk ini. Hadirin jamaah rahimahullah. Kalau kita membahas masalah khusyuk, Pak, menurut saya sholat niku, ya, lek kita niki senantiasa terlalu konsentrasi istilahnya. Kadang-kadang buyar napa mboten? Buyar. Ana otak kiri, ana otak kanan. Sing sisi ngecak lurus, sing situ ngecak bengkok. Artinya bangun saja kesadaran di situ. Pertanyaan kita, ketika kita sholat, kan begitu Pak, harus latihan Pak. Ketika kita sholat, sudahkah sadar di hadapan kita itu siapa? Pertanyaannya Pak, lek menawi panjenengan sholat teng mushola Al-Ihsan iki, pertanyaan kula, panjenengan berada teng pundi? Latihan makrifat, pertanyaan makrifat. Nggih, ngadep pundi? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Al-Baqarah 115. Walillahi lan ketuwe Allah jagat wae tekan jagat kula. Nok ndiya siramu ngadep. Iki masalah sholat. Teng pundi Pak? Marang Allah. Makanya yang ikut sholat kudu ngerti Allahu Akbar. Pembahasan khusyuk kan ngoten Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jaluk anak aku kelawan sabar lan salat tapi abot kecuali wong sing khusyuk. Ya apa wong sing khusyuk iku? Sini Pak. Ketemu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wong sing sadar nggih nalikane kiyambake ngedekaken salat, kiyambake ketemu karo Allah. Pak, ya, jenengan sholat teng Al-Ihsan iki teng sinten? Apa nggih?
Pertanyaannya mboten menapa, Pak? Monggo, mboten anu. Lah ono iksan. Kalau lamongan, lek nang Gresik. Betul gila ini, Pak. Ini belajar khusus ini ngoten. Ini termasuk wajib bisa mencagai agama, kudu ngerti makrifatul ma'bud, ngerti sing disembah itu. Ngoten maksudnya, Pak. Masalah sholat ini ngoten. Makrifatul ma'bud. Wong nyembah kudu ngerti sing disembah. Ngoten maksudnya. Lah sampeyan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tapi gak ngerti sing sampeyan syahadat. Termasuk monggo saksi, saya bersaksi. Saksi napa? Saksi palsu. Nalikane awak dhewe ngedekno salat, ngadeg nglakoni salat, awak dhewe pasti ketemu karo Gusti Allah. Pasti ketemu. Awak dhewe kudu keyakinan lek awak dhewe bakal balik nang Gusti alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, ketemu karo pangerane. Wa annahum ilaihi rajiun, mesti balik nang Gusti Allah. Kita belum punya kesadaran seperti itu. Makanya ketika kita sholat, pulang dari sholat, keluar dari masjid, nuwun sewu, sandale konco dicangkir. Oke? Soalnya gak perlu mau sama mereka patok sopo. Ambek konco sik gunjing, ambek konco sik ghibah, ambek konco sik khianat, ambek konco macam-macam. Artinya apa? Mereka tidak sadar setelah bertemu dengan al-Khaliqnya, setelah bertemu dengan kekasihnya. Maka alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di samping itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, khusyuk itu kita sadar siapa yang kita hadapi. Kemudian kita pun mengerti apa yang kita kan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taf'alun. Malah taqulun. Hei wong sing padha iman, awakmu aja sampai ngelakoni sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Awakmu aja ngelakoni sholat sedangkan kamu dalam keadaan. Pak, mohon maaf, orang mabuk itu orang tidak sadar ya. Orang mabuk itu orang yang tidak sadar. Jadi gak ngerti apa sih diucap nih, gak ngerti. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ketika kita sudah melakukan sholat, menegakkan sholat, berdiri menghadap sudah tahu, kemudian maknanya, mohon maaf, tidak tahu, sama dengan sholatnya orang yang mabuk. Artinya gak ngerti apa sih diucap. Makanya sholat itu ada yang namanya tumaknina, ada ketenangan. Allahu Akbar, Allahu Ta'ala Akbar, itu agung. Misalnya artinya apa? Kalau sesuatu itu kita nikmati, maka insya Allah kita pun akan apa ya? Getun lagi kan. Jika kita sudah mampu untuk menikmati yang namanya sholat itu, betul monten sini sholat cepet-cepetan betul monten. Soalnya kepengen nikmati sholat itu bagaimana? Saya ketemu kekasih. Udah saya udah jeneng waktu momen riye, udah saya lek ketemu karo lek cari ngelamun gendaan sampean, kekasih sampean. Kira-kira yo, marem tangga. Pak Tony, kira-kira yo, marem tangga kira-kira. Loh, nuwun saya kangen terus ketemu. Masya Allah. Nggih. Wis gak mulai-mulai, ke jam 7 bengi sampai jam 9 bengi gak mulai-mulai, soalnya saking kangen nih. Lali jam. Lali jam. Demikian juga ketika kita, Pak, kita
melaksanakan sholat itu. Ketika kita sudah berjumpa dengan kekasih kita, maka seakan-akan lereng, seakan-akan seperti itu. Karena apa? Bisa menikmati yang namanya sholat. Alladzi yaraka khina taqum, sing delok nalikane awakmu ngadeg. Lho. Nalakoni sholat. Qandu baka fis sajidin, lan ningali gerak-gerikmu nalikane awakmu sujud. Dan surah Asy-Syu'ara ayat 218-219. Allah melihat gerak-gerik kita, Allah melihat sujud kita, Allah melihat rukuk kita. Makanya nggak usah cepet-cepet. Sing tumak nina. Makanya mari sholat, loh. Sholat itu termasuk hiburan. Ya Bilal, salah satu hikmah. Arifni bis sholat, terus Rasulullah. Bilal, hiburan aku kelawan sholat. Loh, hiburan Pak. La Isra Mi'raj niki diangkat Rasulullah sebagai hiburan. Sholat yang kita kerjakan juga merupakan suatu hiburan bagi kita. Ya Bilal, arifni bis sholat. Wahai Bilal, hiburan aku kelawan sholat. Hiburan aku kelawan sholat. Hiburan Pak. Makanya ketika kita sudah menegakkan sholat tadi, kono sumpah, kono sedih. Masih utangnya kayak nyuwun sewu, pikirin kok apa-apa terus kono sedih. Tapi surat Al-Ma'arij mulai ayat ini 19 sampai 23 lepas. Sing innal insana khuliqa halu'an. Idza masya'u syarru jazua wa idza masuk khairu manu'ah ilal musholli. Kecuali orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat kelawan ajek hatimun. Orang yang istiqomah sholatnya, sing daimun, sing ajeg, sing istiqomah. Disitulah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahumullah, ya. Jadi khusyuk itu di situ belajar, belajar. Khusyuk itu yang menciptakan Allah, bukan kita yang menciptakan. Sama dengan mahabbah, sama dengan cinta, Pak. Sama kira-kira, dengan saya cinta, riyen dumateng kekasih kita. Masa sampean kira-kira enggak ada, tahu-tahu ada di berat di hati ini sudah berat, ada mahabbah. Khusyuk itu juga demikian. Allah nantinya yang akan memberikan khusyuk kita, tapi perlu kita asah, perlu kita latih. Bangun saja suatu kesadaran ketika kita berdiri ya, untuk melaksanakan sholat tadi. Kita harus punya suatu keyakinan bahwa kita